tiba-tiba 77 tahun kita merdeka, kok masalah agama dipermasalahkan? Semuanya. Murah kali kita mencaci ulama, murah kali kita menistakan agama, dan orang yang melakukan itu kok nggak diapa-apakan. Nah, ini aneh ini, ada apa? Nah, itu yang mau kita peringatkan, orang Minang sudah menangkap ini ada permainan di sini. Perlu dicatat, orang Minang itu tidak hanya di Sumatera Barat, Prof. Menurut catatan dari Big sebuah Kabiro di pemerintah provinsi kita, ada sekitar 18-20 juta orang Minang tersebar di seluruh Nusantara. Ini yang kita sebarkan, artinya apabila terjadi negara keadaan genting, kita siap maju bersama. Kenapa ya? Rezim hari ini suka kali memaksakan kehendak, Prof. Memaksakan kehendak, membuat aturan, memaksakan kehendak. Apabila orang yang ada yang bertentangan, mereka tangkap, mereka kriminalisasi. Kita melihat tangkap ini, dan itu kita pernyataan sikap kita akan melawan itu. Segera Minang tidak akan tinggal diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas ya. Entah orang ngerti apa enggak di Kelok 9 ini. Kelok 9. Jadi sobat RH sekalian, kita sedang di Kelok 9, jalan antara Payakumbuh Pekanbaru. Payakumbuh daerah kelahiran Anton Permana. Pekanbaru adalah ibu kota Riau, nggak ada hubungannya. Tapi dia disatukan oleh Kelok 9. Nah, kita mau membahas soal Piagam Minangkabau 10 ya. Ya, alhamdulillah baru kita deklarasikan. Ya, yang sudah dideklarasikan di acara satu event satu negari programnya Kabupaten Lima Kota. Terima kasih Pak Bupati Eka Putra dan masyarakat Negari Batu Bule. Nah, Nagari Batu Bule ya. Terima kasih. Jadi ada 10 deklarasi ini, pernyataan perlu kita bahas satu-satu. Soalnya orang kan mungkin nggak paham nih barang ya kan. Iya. Dan kebetulan kita lewat Kelok 9. Jadi sambil pamer-pamer Kelok 9. Dan ini dibangun kapan? Tahun berapa? Ini sejak Presiden Megawati sampai berakhir Presiden SBY. Itu yang namanya maknanya continuity ya. Presiden Megawati memulai. Lalu selesainya di masa pemerintahan Presiden SBY. Jangan semua proyek infrastruktur diakui, ya kan? Nah, pokoknya akuilah ya. Masing-masing pemerintahan itu memiliki masing-masing apa istilahnya? Legasi masing-masing. Legasi masing-masing. Coba kita bacakan ya. Nanti satu-satu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami masyarakat Minangkabau yang hadir pada dialog kebangsaan umat Islam di Hotel Pangeran Beach 2022 menyatakan bahwa 2022 ya? 2023. Bro. 2023 Februari ya? Ya, Februari 2023. 1. Kami bersepakat tetap setia pada konstitusi dasar yang telah dirumuskan Founding Fathers ya. Negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini maksudnya konstitusi dasar ini maksudnya yang mana? Yang amandemen yang tahun 1945 atau yang gimana? Ya, jadi pemahaman orang Minang. Ya. Indonesia itulah Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 yang mempunyai sebuah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana yang ketika itu kenapa? Karena kita menganggap setelah amandemen banyak lari. Nah, artinya banyak lari dari cita-cita pada pendiri bangsa ini menurut hasil dialog kita ketika itu. Nah, bagaimana semangat ini kita kembalikan, gitu, Bro.
Jadi semangatnya adalah kembali. Yang penting, izin Prof, yang penting adalah masyarakat Minang itu jangan ditanyakan lagi NKRI-nya. Oke. NKRI harga mati. Oke. Jadi bisa ditafsirkan mereka ingin kembali kepada semangat yang murni berkonstitusi ya. Bagaimana kita bersepakat untuk mendirikan sebuah negara itu seperti apa? Oke. Yang diciptakan oleh para pendiri bangsa kita. Jadi jangan diartikan bahwa dia anti konstitusi yang sudah berubah. Bukan. Nah, itu sebagai the existing law ya tetap dihormati. 2. Telah terjadi upaya penyalahgunaan wewenang dalam hal korupsi, penegakan hukum, membuat perundang-undangan, aturan sepihak yang sudah membahayakan kehidupan dan keberlangsungan negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh suatu kelompok kekuatan politik tertentu atas nama negara. Ini maksudnya apa ini? Jadi gini loh, di pepatah Minang itu ada dikenal alun tekileh lata kalam. Ngomongnya agak pelan ya. Alun tekileh alun lata kalam ya. Alun tekileh lata kalam, tahu duri yang kaman cucuk, jatuh nang kamempo. Artinya orang Minang itu mempunyai semacam intuisi melihat apabila ada sesuatu yang mengancam dan membahayakan kondisinya, kita akan melakukan preventive action. Nah, dalam kehidupan bernegara, berapa tahun terakhir ini, 1 tahun tahun gini, kita melihat pemerintah hari ini banyak mulai melenceng dari amanat konstitusi. Jadi seperti lahirnya Undang-Undang Ciptaker, membuang undang-undang seenaknya, banyak sebenarnya yang sudah lari, hutang yang begitu menggunung. Korupsi, penegakan hukum yang dan kejadian Sambo, kejadian Teddy Minahasa kan banyak sekali. Apalagi di Kementerian Keuangan 349 triliun, belum lagi masalah pertambangan. Ini luar biasa banyak sebenarnya. Nah, ini yang ditangkap oleh masyarakat Minang dengan filosofi dasar yang tadi alun tekileh lata kalam. Ya. Nanti tolong Minangnya kita tulis di bawah nanti ya. Yang ketiga, menolak tegas segala bentuk neo-invasi, neokolonialisasi yang merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia, baik itu secara terbuka maupun tertutup oleh siapapun terhadap negara Indonesia. Ini neo-invasi sama neokolonialisasi ini maksudnya dari luar atau dari dalam atau dua-duanya? Ya, otomatis kombinasi keduanya, Prof. Karena kita lihat sekarang, kita punya sumber kekayaan alam yang banyak. Tapi kenapa di satu sisi kita masih punya banyak hutang? Berarti kemana sumber kekayaan alam kita? Nah, kita lihat ada berapa produk regulasi undang-undang yang justru itu banyak menguntungkan pada asing. Kita lihat bagaimana pertambangan nikel kita, batu bara kita, Prof bilang tadi ada 2.400 triliun, kemana perginya? Yang belum lagi nikel itu 5.000 triliun, kemana perginya? Itu kita lihat. Nah, makanya neo-invasi dekolonisasi itu kan penjajahan itu tidak hanya menggunakan invasi, Prof. Tidak melakukan militerisasi, juga dengan strategi geopolitik. Saking semangatnya Anton Permana ngomongnya cepat sekali dia ya kan. Santai-santai dikit. Entah karena kepanasan, entah apa ya. Lumayan juga hot ya. Hot water. Kenapa kita? Hot weather, bukan hot water. Slow. Kemudian atau karena habis makan nasi kapau tadi? Mungkin ya kan di tempat ternak sapi, jual sapi. 4. Menolak tegas segala upaya adu domba, provokasi, program deislamisasi, Islamofobia, infiltrasi, fitnah dan pemutarbalikan fakta sejarah, kriminalisasi, intimidasi terhadap rakyat, umat Islam dan Pancasila. Luar biasa. Ngeri kali ini. Buat orang Minang itu, Prof. Coba silakan. Apa ya? Barang ini apa maksudnya? Jadi gini, cara berpikir orang Minang itu kan ada istilahnya alam takabang jadi guru. Melihat tanda-tanda. Tadi ini belum selesai. Dan meminta semua pihak untuk segera berhenti. Berhubung gitu. Mengasosiasikan umat Islam dengan stigma buruk radikalisme, intoleransi, politik identitas, di mana hal ini kami anggap sebagai upaya membungkam dan menyudutkan umat Islam yang taat beribadah serta tidak mau ikut manut dengan keinginan suatu kelompok politik tertentu yang anti kepada keberadaan agama dan Tuhan yang Maha Esa yang dijamin dalam konstitusi kita dan Pancasila. Keren sekali. Gimana? Jadi ini kita agak slow ya. Agak slow sedikit. Artinya gini, Prof. Masyarakat Minang ini kan yang membahas ini kan tidak hanya nini mama, juga ulama, mahasiswa. Melihat kok ada semacam disharmonisasi terjadi di bangsa kita hari ini. Seperti agama jadi masalah. Agama itu seolah menjadi musuh gitu kan. Nah, keharmonisan kita antar pemeluk agama itu seakan ada yang mengaduk-aduk. Gitu.
Tiba-tiba kita murah membenci sesuatu, kita saling menyalahkan. Nah, ini ada apa gitu? Nah, karena mayoritas Islam, nah yang selalu dipojokkan kenapa kelompok Islam? Ketika ada yang berbuat kriminal, orang Islam dikaitkan dengan agamanya. Teroris dikaitkan kita tahulah arahnya kemana, kita tahu. Nah, ini yang kita lihat, ini perlu kita tekankan kepada pemerintah hari ini dan seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa ini ada apa? Nah, kita melihat ini ada sebuah grand design. Tidak berdiri sendiri, Prof. Kita melihat orang Minang membacanya seperti itu. Maka kita mesti peringatkan, kita tahu loh, ini siapa yang bermain di sini. Ada yang bermain di sini, Prof. Tiba-tiba 77 tahun kita merdeka, kok masalah agama dipermasalahkan semuanya. Murah kali kita mencaci ulama, murah kali kita menistakan agama, dan orang yang melakukan itu kok nggak diapa-apakan. Nah, ini aneh ini, ada apa? Nah, itu yang mau kita peringatkan, orang Minang sudah menangkap ini ada permainan di sini. Jadi Islamofobia dan lain sebagainya ya, sejenisnya. Pada umat Islam inilah yang paling berkontribusi terhadap berdiri bangsa ini salah satu. 5, bersepakat untuk bersama berjuang menyelamatkan nasib bangsa ini dari serangan perang asimetris, luar biasa, perang non fisik yang menyasar kedaulatan bangsa ini, seperti upaya kudeta konstitusi, mengubah ideologi Pancasila, perang ekonomi, perang budaya, proxy war, perampokan sumber kekayaan alam, infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta menggunakan kekuatan negara untuk kekuasaan kelompok oligarki politik dan oligarki ekonomi. Luar biasa ya. Ya, jadi kita lihat kan gini, Prof. Tadi mau poin berapa? Poin 5 ini. Poin 5 ya. Terkait izin, agak terganggu kita sedikit. Ya, bersepakat menyeluruh. Akhirnya kita udah tahu ada negara kita ini tidak keadaan baik-baik saja. Ya, keadaan dari segi ekonomi kita lihat bagaimana kemerosotan ekonomi, dalam segi sosial politik kita juga tidak ada keharmonisan lagi, dan dalam penyelenggaraan pemerintah pun sudah banyak sekali pemerintah hari ini yang kita lihat lari dari amanat konstitusi. Ya gitu ya, nomor 5. Nah, dalam ilmu geopolitik, dan itu kita juga ada para guru besar yang mahasiswa kita bahas ketika itu, Prof, melihat ini ada campur tangan ini, ada campur tangan asing kita menangkap di sini. Kenapa keberpihakan pemerintah hari ini tidak ada menguntungkan rakyat Indonesia? Di sini kata kuncinya, Prof. Kenapa banyak kebijakan-kebijakannya justru menguntungkan kelompok-kelompok tertentu? Nah, makanya kita bertekad untuk melawan itu. Karena negara kita berkedaulatan rakyat. Nanti sobat era sekalian, kita akan tampilkan ya, 10 ini pernyataan ini. Kemudian yang ke-6, mempersiapkan diri keluarga, lingkungan, umat Islam dan masyarakat luas agar kembali menjadi kekuatan civil society yang kuat dengan azas kearifan lokal berupa semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watonia, semangat gotong royong, dan kesadaran jihad untuk bersama menyelamatkan nasib bangsa ini ke depan, baik melalui perjuangan linier politik negara maupun non-linier politik insidentil dalam kurung darurat negara yang dijamin konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi nih bahasanya nih. Jadi maksudnya gini adalah, masyarakat Minang siap tidak hanya berkuar-kuar saja. Kita juga menyiapkan segala hal. Hal yang buruk terjadi kita juga mempersiapkan diri kita. Nah, perlu dicatat, orang Minang itu tidak hanya di Sumatera Barat, Prof. Menurut catatan dari sebuah kabiro di pemerintah provinsi kita, ada sekitar 18-20 juta orang Minang tersebar di seluruh Nusantara. Ini yang kita sebarkan, artinya apabila terjadi negara keadaan genting, kita siap maju bersama. Yang ke-7, meminta semua pihak untuk secara sadar menghentikan segala bentuk upaya, perilaku, agenda tertentu yang bisa membahayakan keutuhan negara, serta juga menghentikan penggunaan kekuatan aparatur sebagai alat kekuasaan negara untuk kepentingan kekuasaan kelompok politik tertentu yang telah banyak melukai, menyakiti, dan mengkhianati rakyat selama ini. Apalagi ini? Nah, maksudnya di sini adalah, Prof, kita melihat kenapa ya rezim hari ini suka kali memaksakan kehendak, Prof. Memaksakan kehendak, membuat aturan, memaksakan kehendak. Apabila orang ada yang bertentangan, mereka tangkap, mereka kriminalisasi. Kita melihat tangkap ini, dan itu kita pernyataan sikap kita akan melawan itu. Masyarakat Minang tidak akan tinggal diam. Kemudian yang ke-8, mendukung penuh setiap upaya perbaikan, kritikan, perlawanan, action plan dari pihak manapun juga terhadap jalannya roda pemerintahan yang dianggap dan telah jauh melenceng dari amanat konstitusi
dan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa. Jadi ini mendukung mereka yang mau mengkoreksi. Ya, artinya siapapun yang mencintai negeri ini, mereka tidak sendiri. Ada orang Minang dimanapun berada yang siap bersama-sama untuk memperjuangkan bangsa dan negara ini. I see. Itu sinyalnya. Kita memberikan sinyal itu kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang ke-9, menindaklanjuti kesepakatan hari ini dengan membentuk, melebur atau bergabung dengan kelompok perjuangan masyarakat yang sudah ada dan terbentuk karena melawan kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan penguasa yang otoriter, memaksakan kehendak dalam kurung. Hanya dengan dakwah dan people power, kekuatan civil society yang konstitusional. Apa ini? Ini kita memperingatkan negara ini adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ya. Nah, kita menyerukan kepada seluruh masyarakat Minang yang peduli dan cinta terhadap bangsa dan negara ini, ya kita mempersiapkan diri. Kalau yang belum punya kelompok perjuangan, ya bergabung dengan kelompok yang sudah ada. Kalau ingin mempunyai baru, silakan produk. Tapi ibarat kita itu, kita biar berbeda kapal, tapi satu pulau tujuan. Nah, perjuangan kita itu menyelamatkan bangsa dan negara ini. Himbauan ini, Prof. Himbauan ya, dan menyelamatkan bangsa dan negara itu. Kalau ibarat kapal, yang kita selamatkan kapalnya. Kalau nakodanya nggak cakep, bisa diganti. Bisa diganti. Saya bicara kapal ya. Kalau pemimpin di Minang itu kan gitu, Prof. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Ya, kalau nggak sesuai ya segera turun. Jadi di Minang itu, saudara sekalian, tidak feodal. Jadi kalau pemimpin itu bukan berarti pemimpin itu bumi dan langit harus ngesot, enggak. Cuman ditinggikan seranting. Didahulukan. Tidak terlalu dipuja-puja. Ya, karena namanya pemimpin itu bisa diganti. Yang tidak bisa diganti itu adalah apa ya, banyak yang nggak bisa diganti. Kemudian 10, the last but not least, masyarakat Minangkabau dalam falsafah hidup adat Basandi Syara Basandi Kitabullah siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh jiwa raga, dengan bertekad sejak hari ini akan terus menyuarakan kebaikan, merajut persatuan, menghimpun kekuatan baik fisik dan non fisik, baik material dan spiritual, baik sendiri maupun kelompok, untuk menjadi benteng pertahanan bangsa Indonesia yang solid, tangguh, dan militan. Nah, inilah sebenarnya kata poin kita mengadakan acara di Sumpah Sakti Marapalam di Puncak Pato kemarin, Prof. Di Nagari Batu Bule, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Karena apa? 200 tahun yang lalu disitulah falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini ya dibayarkan bersama-sama ya. Dan semangat itu yang kita ambil lagi kemari dengan melahirkan Piagam Minangkabau 610 ini yang disesuaikan dengan konsepsi zaman ini. Prinsip dasarnya adalah ABS SBK tetap, ya. Nah, tapi Piagam 10 ABS SBK apa? Itu istilah kita kalau Sumatera Barat itu kan terlalu panjang, sulit orang menyebutkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. ABS SBK itu prinsip dasar ABS SBK ini kita semangat yang kita kembalikan kembali dan kita implementasikan melalui Piagam Minangkabau 610 ini. Karena kondisi bangsa kita sangat parah saat ini. Semangat dan spirit ini akan terus digelorakan mulai dari keluarga, kaum, kampuang, dan nagari di seluruh ranah Minangkabau. Padang 28 Februari 2023, tertanda Tigo Tungku Sajarangan, Tigo Talinan Sapilin, Bundo Kanduang, mahasiswa seranah Minangkabau. Ya, perlu saya ingatkan, ditandatangani antara lain sudah ditandatangani. Ditandatangani antara lain oleh Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD Sumatera Barat, Ketua Majelis Ulama, dan Ketua Majelis Ulama, serta Ketua LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, serta perwakilan pesantren, ormas, Bundo Kanduang, banyak lagi mahasiswa dan guru besar. Ya, sobat RS sekalian, itu tadi ya soal deklarasi Minangkabau. Ada 10 poin yang disampaikan oleh Anton Permana. Kenapa Anton Permana? Karena beliau yang ikut dalam salah satu pertemuan di Hotel Pangeran tanggal 28 Februari tersebut. Dan draft ini adalah draft yang dibacakan kembali pada kegiatan di festival satu nagari satu event. Sebuah program pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Program Kabupaten Tanah Datar.
Silakan Anton Permana sampaikan closing statement. Ya, terima kasih Bang. Dan pelan-pelan closing statementnya ya. Ya, terima kasih Bang Refli. Jadi, saya pun mengucapkan terima kasih ke Bang Refli yang begitu peduli ya terhadap kita masyarakat Minangkabau. Berapa hari ini kita berkumpul ya, menghimpun segala informasi, dan yang penting adalah mensosialisasikan bagaimana masyarakat tahu dan membumikan Piagam Minangkabau 10 ini menjadi tugas kita bersama. Ini tidak hanya tugas kita yang ikut dialog kebangsaan, tidak, inilah tugas dan tanggung jawab masyarakat Minangkabau dimanapun berada. Dan mari kita perjuangkan, kita sosialisasikan ke anak keponakan kita, nagari sampai ke jorong, ke korong, dan sampai ke dusun-dusun. Nah, kita selamatkan bangsa Indonesia karena negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan ingat, masyarakat Minangkabau itulah masyarakat pejuang, ya, persahabat yang religi, yang sangat jangan dilakukan lagi komitmennya terhadap NKRI ini. Dan itu sudah dibuktikan oleh para pendahulu kita, dan kitalah generasi sekarang yang ke depan akan melanjutkan perjuangan itu, menyalakan bangsa dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, sobat sekalian, sobat era sekalian, itu tadi dari Anton Permana. Tentu nanti akan Datuk Hitam. Jadi Anton Permana Datuk Hitam. Datuk Hitam itu gelar datuk beliau. Beliau ini adalah datuk, artinya pemuka kaum. Dan nanti kita akan tampilkan 10 statement tersebut. Mudah-mudahan ini memberikan semangat pembelajaran dan juga bisa digemakan di daerah-daerah lain. Juga seluruh Nusantara. Ya, seluruh Makassar, Banten, Solo, Madura, ada semuanya. 10 pernyataan juga, walaupun barangkali lebih ringkas, lebih pendek atau lebih panjang itu soal lain. Ya, sobat sekalian, itu saja. Kita sambil melihat Kelok 9 yang indah, flyover Kelok 9. Wah, oke. Ranah Minangkabau yang indah. Di Patahan Semangka ini namanya, Bro. Oke, luar biasa ya. Patahan Semangka. Ini seperti kalau kita jalan di Swiss ini. Iya, daerah-daerah Eropa, Swiss, Austria, perbatasan. Eropa itu perbatasan itu yang begini-begini. Iya. Jadi Tapi nggak ada saljunya. tinggi sekali. Itu Gunung Singgalang yang di itu. Oke, Mbak. Oke, luar biasa ya.